Tidak banyak orang menyadari bahwa dunia sedang berubah secara diam-diam. Perubahannya tidak datang dengan ledakan, tidak disertai pengumuman besar, dan tidak muncul di headline utama media internasional. Ia bergerak pelan, namun pasti. Dan ketika banyak negara masih sibuk memperebutkan tambang, energi fosil, dan teknologi mahal, arah ekonomi global justru mulai berbelok ke sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sesuatu yang selama ini tumbuh tanpa kita perhatikan. Sesuatu yang bahkan sering kita anggap tidak bernilai. Daun. Ya, daun. Sesuatu yang setiap hari kita injak, kita buang, kita lipat untuk membungkus nasi, atau kita petik tanpa pernah berpikir panjang. Di mata kita, daun adalah hal biasa. Terlalu biasa untuk disebut kekayaan. Terlalu sederhana untuk dianggap masa depan. Tapi di mata dunia, daun kini sedang naik kelas. Perlahan namun pasti, daun-daunan tropis berubah dari simbol tradisi menjadi komoditas strategis global. Ironisnya, Indonesia justru berada di pusat cerita ini. Negeri yang disebut-sebut sebagai salah satu pemilik biodiversitas terbesar di dunia. Negeri dengan matahari sepanjang tahun, tanah subur, dan kekayaan hayati yang tak tertandingi. Namun selama bertahun-tahun, kita lebih bangga pada apa yang digali dari perut bumi, dibandingkan apa yang tumbuh di atasnya. Kita lebih terpikat pada tambang dibandingkan kebun, lebih memuja pabrik dibandingkan pekarangan. Dunia kini membalik cara pandang itu. Ketika kesadaran global tentang kesehatan dan lingkungan meningkat, konsumen tidak lagi sekedar membeli barang. Mereka membeli makna, mereka membeli cerita, mereka membeli sesuatu yang terasa alami, bersih, dan berkelanjutan. Dan di titik inilah, daun-daunan Indonesia mulai dilirik dengan cara yang sama sekali baru. Ambil contoh daun kelor. Tanaman yang selama ini identik dengan kampung, dengan kemiskinan, dengan sesuatu yang dianggap kuno. Bertahun-tahun kelor hanya tumbuh sebagai pelengkap hidup, bukan sumber kebanggaan. Namun dunia melihatnya berbeda. Dalam waktu yang relatif singkat, kelor menjelma menjadi bintang di industri kesehatan global. Dari dapur tradisional, ia melompat ke rak suplemen modern. Dari halaman rumah, ia masuk ke pabrik-pabrik besar. Dunia menyebutnya superfood, kita menyebutnya tanaman biasa. Disitulah tamparannya terasa, bukan karena kelor tiba-tiba berubah, tetapi karena cara kita memandangnya yang selama ini keliru. Kelor menjadi bukti paling telanjang bahwa Indonesia tidak miskin potensi, yang seringkali miskin adalah sudut pandang. Kita terlalu lama hidup berdampingan dengan kekayaan, sampai lupa bahwa ia bernilai. Namun kisah ini tidak berhenti di kelor. Daun pisang yang selama puluhan tahun hanya kita anggap pembungkus makanan, kini naik kelas menjadi simbol gaya hidup hijau dunia. Ketika negara-negara maju sibuk mencari alternatif plastik, solusi itu justru telah lama ada di dapur-dapur tradisional Nusantara. Di luar negeri, daun pisang tidak hanya dihargai karena fungsinya, tetapi karena filosofinya, ramah lingkungan, alami, punya cerita. Dan ironisnya, di beberapa negara, selembar daun pisang bisa dihargai jauh lebih mahal dibandingkan di tanah tempat ia tumbuh. Disinilah pergeseran besar itu terlihat jelas. Dunia tidak lagi membeli barang murah, dunia membeli nilai. Dan nilai itu seringkali datang dari cerita, dari identitas, dari keaslian. Sesuatu yang sebenarnya sudah lama dimiliki Indonesia, namun jarang kita kemas dengan percaya diri. Sayangnya tidak semua cerita Indonesia berjalan mulus. Daun salam misalnya. Secara ilmiah, khasiatnya diakui, kandungan antibakterinya diteliti, potensi kesehatannya nyata. Namun di pasar global, daun salam Indonesia justru melemah. Bukan karena dunia tidak tertarik, tetapi karena kita masih menjualnya dalam bentuk mentah. Dunia tidak lagi mencari bahan baku. Dunia mencari produk, mencari nilai tambah, mencari solusi siap pakai. Disinilah kelemahan lama Indonesia kembali terlihat. Kita rajin menanam, tetapi malas mengolah. Kita kaya sumber daya, tetapi miskin industrialisasi bernilai tinggi. Kita bangga pada hasil panen, tetapi lupa membangun merek. Namun ada juga cerita yang mengejutkan. Daun-daunan yang nyaris tidak pernah dibicarakan, tiba-tiba mencuat ke permukaan. Daun thyme tropis misalnya. Selama ini identik dengan kawasan Mediterania, kini mulai dilirik dari Indonesia. Iklim tropis justru memberi karakter aroma yang lebih kuat dan unik. Dunia mulai melihat Indonesia bukan sekedar peniru, tetapi alternatif. Produk ini tidak hanya masuk ke dapur restoran, tetapi juga ke industri kosmetik dan kesehatan. Sebuah pesan jelas bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kadang inovasi adalah keberanian untuk melihat ulang apa yang sudah lama ada. Kisah panjang juga datang dari daun kayu putih, warisan dari wilayah timur Indonesia yang telah menemani kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Minyak kayu putih bukan sekedar produk, ia adalah identitas.
penghangat tubuh, antiseptik alami, bagian dari memori kolektif bangsa. Di pasar internasional, permintaan terhadap produk alami seperti ini tidak pernah benar-benar padam. Tantangannya bukan pada pasar, tetapi pada konsistensi produksi dan kualitas. Dengan teknologi, standar mutu, dan manajemen modern, kayu putih Indonesia seharusnya bisa berdiri sejajar dengan produk global lain. Namun, kejutan terbesar justru datang dari daun melimbing. Komoditas yang hampir tidak pernah masuk percakapan publik, tiba-tiba mencatat lonjakan ekspor signifikan. Kandungan antioksidan yang tinggi membuatnya dilirik sebagai bahan kesehatan alami. Ini adalah pengingat keras bahwa kekayaan Indonesia belum sepenuhnya kita kenal sendiri. Banyak potensi masih tersembunyi, bukan karena tidak berharga, tetapi karena belum kita beri perhatian. Di sisi lain, ancaman juga semakin nyata. Daun jeruk, ikon dapur Asia Tenggara, mulai tertekan di pasar global. Persaingan semakin ketat. Thailand dan Vietnam bergerak cepat, rapi, dan konsisten. Mereka tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga standar, teknologi, dan strategi pasar. Ini adalah alarm keras bagi Indonesia. Keunggulan alami tidak lagi cukup. Tanpa kualitas yang stabil dan inovasi berkelanjutan, kita bisa kalah di rumah sendiri. Di titik ini, satu hal menjadi sangat jelas. Masalah Indonesia bukan pada kekayaan alam. Masalahnya ada pada pengelolaan. Dunia sudah siap membeli. Pasar sudah terbuka, tren sudah berpihak, tetapi kesiapan kita masih setengah jalan. Bayangkan jika setiap desa tidak hanya menjual daun mentah, tetapi produk jadi. Bayangkan jika petani tidak hanya menjadi pemasok murah, tetapi pemilik merek. Bayangkan jika setiap daun memiliki identitas, cerita, dan standar global. Ini bukan mimpi kosong, beberapa sudah memulainya. Yang dibutuhkan bukan keajaiban, tetapi konsistensi dan keberanian. Dunia tidak membeli keberuntungan sesaat. Dunia membeli kepercayaan, dan kepercayaan hanya lahir dari kualitas yang berulang. Indonesia memiliki semua modal alami yang tidak bisa ditiru negara lain. Matahari, tanah, hujan, dan keanekaragaman hayati. Modal yang tidak bisa dibuat di laboratorium manapun. Mungkin inilah pelajaran terbesarnya, bahwa masa depan ekonomi tidak selalu datang dari sesuatu yang megah dan rumit. Kadang, masa depan tumbuh pelan, hijau, sederhana, dari sesuatu yang selama ini kita lewati tanpa menoleh. Dari daun-daun yang jatuh di halaman, dari tanaman yang tumbuh di pekarangan, dari warisan nenek moyang yang dulu kita anggap biasa saja. Kini, dunia melihatnya dengan cara berbeda. Yang dulu dianggap remeh, kini diburu. Yang dulu dianggap tradisional, kini menjadi modern. Yang dulu dianggap lokal, kini menjelma global. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kita siap ikut melihatnya dengan cara yang sama? Karena bisa jadi masa depan ekonomi Indonesia tidak datang dari tambang yang dalam atau pabrik yang megah, tetapi dari daun-daun sederhana yang selama ini ada di sekitar kita, menunggu untuk dihargai.